Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Nah, sekarang nih ada sahabat gue nih yang udah lama ya kan, teman gue namanya Bacun Hakim. Apa kabar sih? Malu. Malu ya, Bacun nih udah lama apa namanya memutuskan untuk nggak ikut-ikutan syuting-syuting lagi nih, gitu. Tapi yang mudah-mudahan dengan ini Bacun bisa bikin program sama Overland ya. Amin, amin. Karena video klip Overland juga yang edit ini nih. Oh, bukan. Bacun Hakim. Dia belajar dari YouTube. Bisa. Oke. Jadi kalau kalian yang maksudnya punya video klip atau punya vlog yang mau diedit, nanti bisa hubungin Bacun Hakim. Instagramnya di sini Instagramnya. Boleh, insya Allah. Selama saya bisa bantu, insya Allah dibantu. Masya Allah, alhamdulillah. Cun nih mau nanya nih Cun, Bacun kan sekarang istilahnya udah hijrah nih, ya Insya kan? Allah. Insya Allah. Nah itu apa sih, gimana awalnya nih Bacun bisa hijrah? Awalnya gue hijrah itu, kalau nggak salah yang gue inget tuh di tahun 2017 ya. Di tahun 2017 itu ada beberapa temen yang ngasih video, share-share video gitu ke WhatsApp gitu, dan salah satunya ada beberapa video dari potongan-potongan dakwah ustadz-ustadz yang itu gue lihat sendiri, dan waktu itu lupa sih lagi membahas tema apa, dan salah satunya itu ada video yang lagi viral pada saat itu, dan itu yang membuat salah satu hal yang membuat gue tersentuh sampai akhirnya Allah memanggil gue untuk berhijrah gitu, menjadi insya Allah menjadi yang lebih baik. Waktu itu ada video viral Ustadz yang dari Malaysia, kalau tidak salah namanya Ustadz Nafis Yaakob, di mana beliau itu lagi di penjara, dan di situ beliau melantunkan satu surat, yaitu surat Al-Qalam. Di situ gue tuh sampai putar-putar terus videonya, terus langsung berasa tersentuh, sampai mencari tahu beliau seperti apa, mencari tahu di YouTube surat yang lebih panjangnya lagi seperti apa gitu. Dan berawal dari situ sih, dari video-video yang hanya gue lihat, mulai tersentuh, dan semakin sering mendengar lantunan surat dari ayat suci Al-Quran, itu jadi semakin hati tuh jadi semakin sedih sih, iya gitu. Jadi kayak terpanggil aja gitu, ya Allah ini dosa gue tuh banyak banget kayaknya. Jadi itu yang menjadi salah satu hal dimana gue berhijrah gitu. Ya emang sih kadang kalau kita mendapatkan hidayah tuh bisa dari tontonan, bisa dari teman ya. Mungkin Bacun yang awalnya mendapatkan hidayah dari tontonan, teman semua sih mungkin mulai saat ini mulai menikmati tontonan-tontonan yang bermanfaat dan berfaedah. Betul. Kalau biasanya kan orang ada yang misalnya begini Cun, kayak saya nih melihat pas kemarin ibu saya meninggal gitu kan, langsung kayak aduh, begitu di dalam liang lahat tuh apa sih yang dicari gitu, kita nengok ke atas, di atas saja barang yang ketinggalan nggak bisa diambil. Nah bagaimana Bacun bisa tersentuh dengan sebuah tontonan, maksudnya waktu itu ada tema apa tuh yang mungkin tema tersebut benar-benar kena ke hati Bacun? Iya mungkin. Nah, jadi saya sih lupa sih ke tema-tema atau apa gitu ya. Yang pasti itu ada video-videonya biasa dari Oke mungkin, atau dari teman-teman yang suka share gitu. Ada video dari beberapa ustadz, potongan-potongan dakwah nyampe, terus akhirnya yaitu yang viral saya nonton, dan dari situ mulai kok sedih gitu dengar ustadz di penjara, terus dia melantunkan Al-Qalam itu sedih, masya Allah, saya dengar sedih. Dan dari situ tuh jadi makin mengkerucut gitu hidup saya tuh, kayak jadi makin sedih, makin kayak saya berpikir banyak banget dosa-dosa yang udah diperbuat, apalagi selama ini langsung. Nah dari situ langsung saya pikir, langsung mungkin Allah menghendaki saya untuk berpikir, ini dunia banget nih yang saya cari gitu. Dulu tuh kan saya ibaratnya kan jadi artis gitu, jadi sukses ya, banyak loh, subscribernya banyak, YouTube-nya. Jadi saya banyak belajar nih dari Bacun nih, benar. Alhamdulillah. Ya dari situ tuh
terpikir juga gitu kan, ini sampai kapan sih saya mau cari follower, sampai kapan saya mau cari subscribe, sampai kapan saya diperbudak dengan dunia. Kita kan syuting-syuting nih harus ikutin apa kata sutradara, produser, akhirnya syuting-syuting. Nah, semakin jadi menguatkan iman ini tuh di saat lagi syuting kita ibadah tuh nggak bisa gitu, bukan nggak bisa ya, mungkin jadinya tidak tepat waktu gitu. Kita mungkin udah ngerasain ya, ibadah sih ibadah gitu kan. Jadi kayak misalkan lagi syuting, waktu zuhur azan kita berhenti aktivitas, hanya berhenti itu hanya untuk mendengarkan azan, bukan berhenti untuk menunaikan ibadah sholatnya gitu. Nah itu yang saya jadi kayak makin gelisah, kok udah tahu azan kenapa malah berhenti gitu kan, kenapa maksudnya nggak sholat bareng-bareng, kita semua muslim insya Allah gitu kan. Ya dari situ tuh yang syuting-syuting itu hanya saya sholat gitu, sholat meskipun harus ada gitu, Jun satu scene lagi deh, nanggung gitu yang kita bikin gak enak kan gitu. Gimana nih, coba ya semakin mengkaji, dapat informasi, dapat ilmu-ilmu, ya maksudnya kita lebih nggak enak ke manusia, lebih nggak enak ke Allah yang menciptakan kita gitu. Masya Allah. Dari situ jadi makin, waduh mau maghrib, zuhur, asar, syuting, yang segala macam tuh ditunda-tunda, akhirnya jadi makin gelisah. Ya semakin berdoa aja gitu, ya maksudnya berdoa sama Allah, kalau emang yang terbaik saya harus syuting terus, tunjukkan jalannya, kalau enggak saya hindarkan dari banyak hal yang mudarat gitu. Gitu banyaklah gitu maksudnya yang mengalami hal seperti itu. Gitu tuh. Ya semoga sih dengan ini Bacun nanti tetap syuting, tapi dalam bentuk syutingnya itu yang berfaedah, temanya yang baik, kemudian gitu juga waktunya sholat. Langkah apa nih Cun waktu itu yang lu lakukan ketika lu mau berhijrah? Langkah-langkah untuk menuju ke hijrah sebetulnya itu didukung dari teman-teman kita sendiri sih ya. Dan alhamdulillah ada gue ini di lingkungan gue juga ada beberapa teman yang memang sudah duluan dia hijrah, yaitu Abel. Dan Abel ini masya Allah dia insya Allah teman terbaik dunia dan akhirat, dan dia itu sampai sekarang tuh masih memantau terus gitu teman-temannya yang lagi berhijrah. Apalagi gue pribadi itu selalu diingatin terus sama dia gitu. Jadi langkah-langkahnya juga yang pertama yaitu dekati teman-teman soleh gitu, dekati teman-teman yang sekiranya lu punya teman yang rajin ibadah, rajin sholat, itu tuh gak perlu dijauhin, justru itulah yang harus kita deketin gitu sebetulnya. Itu yang nanti akan insya Allah yang akan bisa membawa syafaat pada hari akhir gitu, dengan izin Allah itu akan bisa terjadi gitu, asalkan lu tetap terus bersamanya gitu. Dan itu salah satu langkahnya. Dan langkah-langkah lain sebetulnya masih ada beberapa, cuman yang gue lakukan itu gue mencari tahu informasi kajian, informasi pengajian yang ada di Jakarta atau yang di mana aja. Kemudian gue datengin sama teman-teman, berbagi informasi, ada kajian nih di masjid A, di masjid B, di masjid C, ustadz ini. Itu kita tuh langsung datang aja, langsung kita datang untuk mengikuti kajiannya, dan insya Allah itu bermanfaat sekali karena ilmu-ilmu yang langsung datang dari ustadz itu memang ilmu yang sangat bermanfaat, dan butuh banget, kita tuh butuh ilmu banget gitu. Jadi itu salah satunya, selain daripada akhirnya kita nonton juga di YouTube kajian-kajian dakwah yang ada di YouTube, kita perbanyak nonton dan perbanyak juga baca Al-Quran pelan-pelan, kurang lebih seperti itu. Dan salah satu yang terpenting adalah kalau misalnya teman-teman nih, lo semuanya yang merasa punya teman yang soleh, itu wajib untuk dideketin dan jangan pernah ditinggalin, jangan pernah dijauhin, ikutin aja terus, ikutin. Oh iya, pantesan gue ditinggalin waktu itu. Gue udah bisa, gue ditinggalin. Bukan berarti gitu ke, maksudnya bukan gue meninggalkan lu, tapi harusnya lu yang ngejar gue. Oh iya udah. Gitu ya. Masya Allah, enggak benar. Tapi emang benar ke itu. Jadi kita harus kalau ada teman yang memang soleh nih, kita lihat dia suka rajin beribadah, puasa atau amal soleh, itu kita deketin aja. Karena kan kita tahu peribahasanya kan, kalau kita dekat sama tukang parfum, kita bakalan wangi. Dan begitu pun kalau kita dekat sama tukang besi, ya kecipratan juga baunya gitu. Iya tuh guys, teman tuh dan lingkungan paling penting. Apa sih Cun perbedaannya tuh, atau before atau afternya dari lu sebelum hijrah sama lu setelah hijrah? Kalau ditanya kayak begitu sih, gue sih merasakan, kalau gue pribadi sih merasakan
perbedaan banget ya, sangat-sangat berbeda banget gitu. Uh, Dulu itu seorang Bachun Hakim tuh heboh. Uh, Pokoknya teman-teman nih yang kenal gua pribadi tuh, wah ada Bachun Hakim, oh pasti lucu nih, rame nih, suasana pasti heboh nih. Di mana-mana telepon Bachun yuk, ajak Bachun yuk. Karena gua tuh ya ada gua di situ ya rame gitu, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan gua untuk mendapatkan momen seperti itu gitu kan. Jadi dulu tuh dari pagi sampai malam tuh Bachun Hakim tuh loncat sana loncat sini loncat sana loncat sini. Dan sekarang tuh kenyataannya yang gua rasakan itu beda. Karena bedanya itu gua tuh merasa malu, merasa tidak pede di depan kamera seperti ini aja. Sebetulnya gue tuh jadi nggak pede, cuma karena aku memaksa. Alhamdulillah ya, pokoknya jadi sangat berbeda banget. Jadi nggak mau tersorot sama orang-orang, nggak mau kesorot sama publik gitu ibaratnya ya, apalagi terlalu nampang banget di sosial media. Itu sekarang gue tuh udah nggak mau lagi. Dan jadi malah merasa malu sendiri, bahkan kemana-mana itu jadi menundukkan kepala dan menundukkan pandangan aja gitu untuk menghindari itu semua. Dan itu terasa banget dari teman-teman sendiri juga di lingkungan sekitar, merasakan ada beberapa yang aneh terhadap diri gue. Cuman kalau teman-teman yang sejalan sama gue nih, yang sama-sama berhijrah, itu mereka tuh paham banget kenapa gue bisa berubah seperti ini. Mereka mewajari, dan justru ini malah lebih baik buat gue pribadi untuk kedepannya insya Allah gitu. Iya pantesan, tadinya kan tempat casting ya kan, yang biasanya rame gitu, woi Bachun datang, ini sepi gitu kan ya. Memang Bachun sih alhamdulillahnya menjadi apa namanya membawa suasana ceria lah kayak gitu. Alhamdulillah. Ya gimana lagi sih namanya juga kalau dulu mah kan ya ingatnya kita tuh bebas gitu ya, kayaknya ya belum ada maksudnya belum terarah gitu, yang bener-bener nggak ada rantai, jadi nggak ada pengikat. Dan sekarang tuh kayak sudah terasa, jadi udah tahu batasannya. Ya sekarang jadi ya begini aja, biasa aja jadi gitu. Oke, tapi gini Cun, ini menarik Cun. Maksudnya gini, kalau misalkan ada yang bilang Cun, dengan lu bikin orang ketawa, suasana heboh, lu kan berarti kan dapat pahala menghibur. Nah tapi sekarang lu nih menghilang gitu loh. Bachun ini udah hijrah. Nah jadi gimana tuh? Menurut lu kalau ada yang nanya seperti itu Cun? Kalau ada yang nanya kayak gitu sih, gua rasa insya Allah sih Bismillah ya. Untuk dapetin pahala pun atau amal jariah pun gak harus dengan kayak kita mengorbankan diri kita, menghabiskan waktu hanya untuk seperti itu gitu, dengan bertingkah laku yang konyol, bertingkah laku yang bodoh. Karena menurut gue itu kayak nggak sesuai dengan manusia yang fitrahnya gitu, yang sebetulnya kita itu diciptakan di dunia ini tiada lain karena untuk beribadah gitu. Jadi dunia ini tuh kayak cuma tempat bersenang-senang sebentar aja gitu jadi kalau lu menyadari itu semuanya tuh kayak gue tuh sedih gitu. Sakit hati sih sebenarnya kayak ngeliat tayangan-tayangan ini, misalkan nih ada iklan-iklan atau kayak video-video lain gue yang gerakannya tuh, yang mukanya tuh yang kemana-mana gitu kan, itu kayaknya tuh aduh ya Allah gitu. Gue tuh banyak-banyak minta maaf, ya Allah maafkan gitu. Maksudnya itu menurut gue tuh bukan sebuah kelebihan sih menurut gue ya, tapi itu merupakan ujian buat gue gitu. Jadi gimana caranya gue menempatkan yang baik, seperti apa harusnya itu tuh gitu. Waktu itu sih nggak mengenal kayak begini kan, jadi hajar-hajar aja. Oh ya Cun, nih ini kan lagi pakai masker nih kita kan, itu masa pandemi social distancing. Nih teman-teman nih kalau walaupun gini kita rapi ya, cuci tangan ya kan, pakai masker, jadi insya Allah tetap aman nih. Dan di rumah gue cuma berdua doang. Kita ini nggak ada jarak semeter ya? Nggak ada. Gimana nih? Nggak ada social distancing. Tapi cuma berdua nih guys di sini, aman insya Allah. Ya, insya Allah aman ya. Nah terus Cun, berarti apakah masa pandemi seperti ini itu sebenarnya cocok apa enggak sih buat yang pengen hijrah gitu loh Cun? Tengah pandemi seperti ini, makanya mungkin teman-teman sendiri bisa lihat kalau gue lagi pakai masker bukan berarti gaya atau malu juga, tapi karena memang ini tuntutan dari pemerintah juga terhadap situasi sekarang ini, bahwasanya kita memang harus menjaga diri, setidaknya kita menggunakan masker kalau lagi ada di area luar. Dan pertanyaan dari Oke tadi juga menurut gua sih itu sangat pas sekali timingnya. Kalau ditanya momen pandemi seperti ini dengan hijrah, itu kalau kita telaah lagi teman-teman, kalau punya insting yang sangat kuat gitu ya, coba deh teman-teman lu semuanya menyendiri, renungi, muhasabah diri,
sejauh mana sih dosa-dosa yang pernah lu lakukan sampai umur sekarang ini gitu, sampai akhirnya Allah menurunkan wabah corona seperti ini. Jadi itu bisa menjadi salah satu petunjuk dari Allah buat kita sebenarnya. Kalau memang teman-teman merasakan bahwa ini adalah pertanda bahwa buat gua nih harus jadi lebih baik, mungkin gua di rumah terus itu bukan hanya main TikTok, bukan hanya ngeliatin sosial media, ngeliatin yang bukan mahram juga, atau cuma hanya sekedar nonton-nonton YouTube yang biasa. Itu kalau memang lu semuanya menyadari, coba deh berpikir lagi sampai kapan kita mau seperti itu gitu. Coba kalau misalnya Allah menurunkannya dengan yang lebih dahsyat gitu, azab yang lebih dahsyat gitu. Ini hanya sebuah yang virus yang nggak kita lihat. Jadi lebih baik kita muhasabah diri dan udah saatnya kita untuk kembali kepada Allah. Maksudnya kita sama-sama hijrah, memperbaiki diri, banyak-banyak beribadah. Di rumah aja tuh beneran di rumah aja, tapi di rumah aja tuh kita juga mentadaburi Al-Quran, terus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan sering-sering berkomunikasi sama Allah. Karena waduh, kalau ditanya hidayah itu memang susah banget untuk didapat, tapi kalau misalnya kita untuk mengejar hidayah itu sendiri, kenapa enggak gitu. Jadi ini salah satu momen yang terbaik buat lo semuanya untuk mendapatkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti ini zaman pandemi gini lu banyak diam di rumah, dan kata Bacun tadi benar, mungkin ya lu memang diam di rumah, tapi di rumah pun ngelakuin sesuatu yang bermanfaat dan juga berfaedah. Nah, oke Cun, terus Cun, kira-kira apa nih Cun harapan ya dari Bacun nih untuk teman-teman yang lagi nonton nih sekarang? Harapan buat teman-teman yang nonton video ini, bagi gua pribadi sih, semua orang pasti pengen punya yang namanya amal jariah, dan itu salah satu hal yang harus kita terapkan dalam hidup, karena amal jariah itu yang akan dibawa kita sampai mati. Jadi kalau misalnya harta dunia, rumah, mobil mewah, follower banyak, subscribe banyak, itu nggak akan dibawa sampai mati. Jadi amal jariah yang akan dibawa sampai mati. Salah satunya amal jariah ya. Jadi mudah-mudahan harapan gue pribadi sih ini bisa menjadi amal jariah gue juga. Yang insya Allah kalau misalnya lo semuanya, ada siapa aja yang nonton video ini, yang mendengarkan gue dengan detail dari awal sampai akhir, dengan pakai headset, terus berdiam diri di kamar, mojok pakai selimut, itu lebih bagus lagi untuk muhasabah diri dan betul-betul menyaring apa yang gue bilang. Mudah-mudahan sih gue berharap Allah memberikan hidayah kepada teman-teman, kepada lo semuanya yang sedang giat banget mencari dunia, sampai ke ujung sana pun itu lo cari semuanya, itu nggak akan dapet. Sekalipun dapet, cuma kepuasan sesaat, hilang. Besokannya lagi lo akan begitu lagi, dan mau sampai kapan. Jadi lebih baik kita kurangi, bukan berarti tinggalkan dunia, tapi kita kurangi aja. Lebih baik kita fokus ke akhirat. Insya Allah dunia akan datang dengan sendirinya, begitu. Amin, amin ya rabbal alamin ya Cun. Semoga Bacun juga dengan sharing tentang langkah Bacun menuju ke hijrah dapat ditiru, dan juga tentunya mendapatkan amal jariah. Amin. Dan teman-teman juga bisa nih mendapatkan amal jariah dengan cara mungkin men-share video ini, atau teman-teman ketika nonton Bacun, mungkin teman-teman menjadi lebih baik, lalu teman-teman mencontohkan ke orang lain. Nah, teman-teman juga, lu semua yang nonton pun bisa mendapatkan pahala jariah. Oh ya, Cun, setelah Bacun berubah kan, istilahnya kan kadang bingung mau ngapain nih Cun gitu, kalau misalkan orang gitu. Nah sekarang apa sih, kalau kita kepo nih istilahnya ya, Bacun sekarang ngapain sih gitu? Kalau gua sekarang jualan. Jadi jualan. tukang dagang. Aduh, Masya Allah. Itu sunnah tuh Cun. Sunnah Rasul. Nah itu apa sih yang Bacun jual? Mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman yang nonton nih. Kalau gua sekarang ini beralih profesi. Yang pertama jadi pedagang, insya Allah dimudahkan jalannya sama Allah. Amin. Gua dagang kurma oke. Jadi buat lo semua teman-teman yang suka sama kurma, boleh langsung hubungi gua aja, atau enggak nge-DM. Ini Instagramnya bisa di follow @soburstore. Di situ gua jualan kurma ajwa dan juga kurma sukari yang best seller dua-duanya itu. Jadi insya Allah menjadi favorit, dan itu juga buah kurma bermanfaat buat kita, kesehatan kita. Dan satu lagi selain kurma, gue juga sama istri sih jualan gamis ke. Gamis itu akhwat only sih. Kalau gamis itu bini
bini lagi Jakarta. Kalau gamis tuh istri yang ngurusin. Jadi boleh di follow juga Instagramnya @kudungindonesia, silakan. Gitu. Iya, alhamdulillah. Gue juga beli tuh kurmanya tadi, alhamdulillah. Ntar gue contohin, gue ambil nih ya. Biar percaya kan? Ya, Alhamdulillah. Biar percaya. Mohon coba lihat kurmanya. Ini contohnya gitu ya. Ya ini dia. Nah, ini dia nih salah satu contoh. Nah, ini yang Oke beli itu kurma Sukari. Ini tergolong kurma raja. Jadi kenapa namanya kurma raja? Karena zaman dulu tuh diminati sama banyak raja-raja gitu. Oh, Masya Allah. Dan ini termasuk kurma basah. Rasanya Masya Allah nih enak sekali. Kalau kita gigit itu seperti karamel, manisnya seperti karamel. Dan dagingnya tuh sangat empuk. Masya Allah. Jualan banget ya? Jualan. Terus berarti bisa cobain ya sekarang ya? Belum, kan kita yang puasa ini. Oh iya, astagfirullahaladzim, lupa. Astagfirullahaladzim, lagi nggak sabar nih. Aduh, Iya Masya gitu. Allah. Oke Cun, kalau gitu makasih banget Cun. Sama-sama. Udah mampir ke sini, ya kan. Semoga apa yang Bacun share di sini membawa kebaikan bagi teman-teman yang nonton dan juga tentunya mendapatkan pahala jariah bagi Bacun dan juga teman-teman yang nonton. Oke Cun, kalau gitu teman-teman sekian dulu video gua. Sampai jumpa lagi di acara Ghost to Hijrah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.